Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Karena fikih itu merupakan pemahaman, maka berpotensi untuk berbeda, sehingga kita mengenal secara general ada 4 mazhab yang besar di muka dunia, yaitu ada mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Itu tidak lain dikarenakan perbedaan para ulama mujtahid dalam mengambil dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis untuk mengistinbatkan hukum, untuk melahirkan hukum. Oleh karena itu, kalau kita hari ini melihat mungkin ada perbedaan dalam penetapan hukum oleh para ulama, maka seyogianya kita para pembelajar fikih ini memahamkannya dengan 2 prinsip. Yang pertama, kita mesti luas dalam pengetahuan. Yang kedua, kita mesti luas dalam perbedaan. Luas dan luas, sehingga tidak ada klaim kebenaran bahwa pendapat saya lah yang paling benar. Nah gitu. Namun kita pun mesti luas pengetahuan, paling tidak mengetahui apa frame of reference, kerangka rujukan daripada dasar hukum fikih tersebut, sehingga bisa menguatkan kita bahwa itu merupakan juga pendapat yang sahih. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada bahasan kita terkait wudu yang sempurna. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita melihat kepada hadis Nabi terkait tentang sholat, maka biasa Nabi tetap mengatakan barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian pergi ke masjid, sholat 2 rakaat, bla 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 bla. Pak, itu menunjukkan kalau kita mau sholat, wudunya dari rumah. Ini sebuah poin penting ini Pak, yang tiap langkah Allah tambah pahala, langkah yang berikutnya Allah hapus dosa, langkah yang berikutnya Allah angkat derajatnya. Itu awalannya tetap siapa yang pergi ke masjid dengan wudu yang sempurna, berarti wudunya dari rumah. Dah. Jadi kalau gitu untuk apa Pak masjid buat tempat wudu? Itu kan untuk kondisi darurat, ya. Kalau kita batal wudu baru di sini, atau untuk musafir, ya, baru wudu di sini. Tapi kalau kita mukimin, wudunya dari rumah. Bagaimana yang dimaksudkan wudu yang sempurna? Kesempurnaan wudu ini Pak, itu sebenarnya berawal daripada toharoh. Oh, kesana apa hubungannya? Jadi kalau kita melihat sholat, itu bukan satu ibadah yang terpisah dengan wudu dan toharoh. Awalnya toharoh. Tidak sempurna sholat apabila toharohnya tidak sempurna. Apa toharoh itu Pak? Bersuci. Apa bersuci itu Pak? Istinja. Cara dia membersihkan daripada pipis, pipis dan BAB. Termasuk di dalamnya Pak ketentuan laki-laki yang pipisnya jongkok, tidak berdiri. Maka alangkah sedih kita ketika masjid memfasilitasi tempat pipisnya itu dibuat toilet berdiri. Ini amat menyedihkan, berarti memfasilitasi orang untuk pipisnya berdiri. Ada beberapa masjid yang begitu Pak. Maka kalaupun itu dibuat, kita yang sudah paham, ya sudah, tidak usah digunakan. Itu aja Pak. Dah, berawal daripada pipis Pak. Pipis jongkok, kemudian istinjanya itu dengan bersih, tidak menyisakan air seni, apalagi sampai bangkit daripada jongkoknya, maaf, kemudian keluar lagi. Itulah yang menyebabkan azab di kubur. Kita sering mendengar hadisnya Pak, ketika Nabi SAW melewati 2 buah pekuburan, kendaraan yang ditunggangi Nabi berhenti, ketakutan. Maka sahabat bertanya, kenapa unta kita nih Rasul? Unta kita ketakutan karena di depan itu ada kubur yang penghuninya sedang diazab. Masya Allah, apa dosa mereka ya Rasul? Sampai hewan kita ketakutan. Yang satu dosanya karena mulut, yang satu dosanya karena pipis tak bersih. Pak, izin, untuk perkara pipis ini memang perlu ekstra hati-hati. Pembersih pipis yang sempurna Pak 2, air dan benda kesat. Kalau benda kesat nggak ada, boleh hanya air saja. Kalau benda kesat saja,
air tak ada tidak boleh Pak. Air yang utama. Benda kesat ini hanya penyempurna. Jadi terlebih dahulu benda kesat dulu Pak. Benda kesat untuk menarik semua sisa-sisa air seni, baru kemudian disiram terakhir pakai air. Sama juga BAB Pak. BAB itu bagusnya awalnya pakai benda kesat dulu Pak. Ya, habis tuh najisnya, baru kemudian terakhir pakai air. Ya, jadi kalau ada di toilet-toilet disediakan tisu, pakai aja Pak. Cuma jangan tisu aja, pakai air. Ini pakai pula ikut gaya orang sebelah lah Pak ya. Iya, pakai tisu aja bantu ya Pak. Kacau kali ya kan. Tentu itu tidak bersih Pak. Tetap penggunaannya adalah air. Nah, jadi dari awal daripada pipis yang sempurna, kemudian istinja sempurna, baru melangkah kepada wudhu yang sempurna. Bagaimana wudhu yang sempurna Pak? Tidak berbicara ketika wudhu. Ini kadang-kadang kita masih sering temukan sambil wudhu sudah ngomong deh Pak. Jadi Bapak kemarin datang pengajian Pak? Nggak datang saya nggak sempat saya Pak. Wudhu juga tapi cakap deh Pak. Itu dihindari. Berbicara ketika wudhu makruh Pak hukumnya. Maka berakibat kepada tidak sempurnanya wudhu kita. Kemudian Pak, yang penting lagi, ketika wudhu perhatikan ketentuan wudhu, seperti menyapu tangan hingga ke siku. Ya, wamsahu biaidiakum ilal marafiq, berarti sampai ke siku, berarti endingnya ada di siku. Jangan dibalik Pak, putar keran. Ini tabaliak kecil orang awal-awal. Dia mesti itu contoh. Kemudian lewatkan sampai ke siku, lewatkan Pak. Kanan dulu, baru kiri. Rukunnya sekali, sunnahnya 3 kali. Kalaupun mau 3 kali, tuntaskan kanan, baru kemudian kiri. Tidak pula kita buat kanan kiri. Memangnya gerak jalan Pak, masya Allah. Tuntaskan dulu 3 kali. Tuh. Kemudian kaki itu kata Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 5 juga. Wa aidiakum wa arjulakum ilal ka'bain. Cucilah kakimu sampai ke mata kaki. Berarti endingnya di mata kaki. Berarti cara berwudu itu dengan menegakkan kaki, dibasuh dari atas, baru kemudian diratakan sampai ke mata kaki. Oleh karena itu Pak, untuk berwudu afdolnya duduk. Maka buat para pengurus masjid, usahakan ada tempat wudhu yang ada bangkunya, supaya dia bisa sempurna dalam wudhunya, terutama membasuh kakinya. Itu Pak Edi. Kemudian di wudhu juga ada 2 perintah yang Allah gunakan. Pertama wamsahu, yang kedua faksilu. Wamsahu, sapulah, itu untuk kepala. Wamsahu biruusikum, sapulah kepalamu. Kepala itu disapu Pak. Yang namanya sapu sekilas gini aja dah, ya kan? Jangan pula karena kita ini musim panas ya, sampai begini-gini pula Pak. Wah, itu nggak bisa dia. Sapu saja kepala itu. Nah, sekilas saja Pak. Boleh depan, boleh belakang, yang penting kepalanya. Yang lainnya faksilu, cuci. Tangan cuci Pak, gosok. Muka cuci, gosok Pak, muka itu Pak. Jangan pula berwudu basuh muka cukup gini-gini aja. Itu iklan Biore namanya Pak, masya Allah. Nggak bisa. Dicuci Pak, dicuci, digosok di Pak, diratakan. Nah, tangan cuci, kaki cuci Pak, kaki itu nggak bisa disiram. Ini pula kita mau izin Pak ya, cuci kaki. Nggak laku tuh Pak, nggak laku. Ya, kaki itu dicuci Pak, berarti digosok dia. Dicuci dengan tangan kiri. Baru kemudian setelah itu menyempurnakan wudhu dengan doa setelah wudhu, ya, sambil menghadap ke kiblat, dan terakhir ditutup dengan sholat sunat wudhu. Ini Pak yang jarang dilakukan. Sholat sunat wudhu 2 rakaat. Bilal bin Rabah itu Pak, orangnya di dunia tapi langkah kakinya sudah di surga. Itu bukan karena batal wudhu dia wudhu kembali. Batal wudhu kembali, dan sholat sunat wudhu 2 rakaat. Oleh karena itu Pak, kalau memang waktunya tak mendesak,
habis wudu maka masuk ke masjid, tunaikan doa sunat tahiyatul wudu, salat sunat 2 rakaat. Demikian Pak Edi, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, demikian mungkin pengajian kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Atas segala kesilapan kita mohon dimaafkan. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.